Valencia Mike Randa, seorang ibu rumah tangga biasa, tetapi karena beliau mempunyai mimpi-mimpi yang mulia dan beliau menjalankannya, maka Mbak Valen menjadi seorang wanita yang sangat luar biasa, yang memberikan sangat banyak inspirasi, sangat banyak berbuat kebaikan. Malam ini di Tanya Mentor, saya sangat bahagia sekali, sangat beruntung sekali bisa mengundang Mbak Valen. Beliau adalah founder dari Rumah Harapan Indonesia, founder dari Blood for Life, RHI Superhero Runner, dan ini adalah seorang wanita yang bisa saya bilang salah satu wanita yang paling saya kagumi, yang Anda harus ikutin kisah dari Mbak Valen ini, karena di dunia ini kita tahu sangat banyak orang-orang yang luar biasa, sangat-sangat banyak orang yang hebat. Tetapi seorang ibu rumah tangga biasa, sorry ini saya potong dulu sebentar karena Mbak Valen sudah bergabung. Saya undang dulu Mbak Valen. Akan melanjutkan cerita tentang Mbak Valen ini. Oke, teman-teman juga banyak yang bergabung. Ada Bro David, Pak John Alan. Halo Mbak Valen, selamat malam. Halo. Aduh, nih akhirnya ketemu lagi. Kemarin dari sesi yang Mbak Valen berbagi kisah, berbagi motivasi kepada teman-teman di Gerakan Terakhir Satu Teman, saya udah begitu terkagum-kagum dengan sosok seorang Mbak Valencia. Terima kasih. Terima kasih. Sudah saya tanamkan. Ini suatu hari harus saya ajak Mbak Valen untuk IG Live bersama untuk berbagi kisah dari Mbak Valen. Mungkin saya sedikit perkenalkan dulu ya Mbak Valen kepada teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini. Saya perkenalkan kembali sosok seorang Valencia Mike Randa. Ini adalah sosok yang sangat inspirasional, yang sangat saya kagumi. Beliau adalah founder dari Rumah Harapan Indonesia, Blood for Life, RHI Superhero Runners, dan prestasi beliau ini benar-benar sangat-sangat mengagumkan. Karena beliau, bayangkan ya, ini kalau saya nggak salah Mbak ya, karena kemarin kan 3 minggu yang lalu ya Mbak Valen berbagi cerita di di Zoom meetingnya Terakhir Satu Teman itu, saya masih ingat-ingat sedikit, Mbak Valen sempat diundang di acara internasional Visitor Leadership Program. Ini betul-betul saya lihat sejarahnya, ini program yang sangat-sangat luar biasa, karena yang diundang ke acara ini betul-betul orang-orang yang sangat-sangat termasuk leader-leader dunia gitu. Saya lihat seperti bekas presiden kita, Presiden Pak Gus Dur, almarhum Gus Dur, itu tahun 79 juga menghadiri acara ini. Ibu Megawati di tahun 1989 juga menghadiri acara ini. Dan yang membuat saya terpukau itu, bagaimana sih seorang Mbak Valen yang dulunya hanya ibu rumah tangga biasa gitu, bisa sampai diundang ke Amerika Serikat mengikuti acara yang biasanya yang diundang itu para pemimpin dunia. Mungkin Mbak Valen bisa ceritakan bagaimana sih awalnya sampai Mbak Valen bisa mencapai ke posisi sebagai founder dari Rumah Harapan Indonesia sampai bisa diundang ke Amerika. Silakan Mbak Valen, silakan. Ya, oke. Pertama-tama terima kasih banyak karena sudah diajak ngobrol. Ini padahal saya nih cuman ibu rumah tangga biasa loh, harus dikasih bingkai gede-gede. Saya hanya ibu rumah tangga biasa, jadi saya satu kehormatan kalau suka diajak sharing, karena menurut saya melangkah itu nggak harus langsung tinggi-tinggi gitu. Kita melangkah dari hal yang kecil banget, tapi percayalah kalau mimpi itu kita taruh di puncak gunung, itu kita punya energi yang udah 50% udah sampai ke sana gitu. Tapi kalau kita punya mimpi, kita mimpi aja nggak berani, ya kita nggak akan kemana-mana gitu. Dan itulah saya itu tipikal orang yang ya udahlah, jalanin aja semuanya.
serahkan sama Tuhan gitu. Yang penting kita berani dulu melangkah. Oke, lalu saya mau cerita dulu siapa saya. Sebetulnya saya bukan siapa-siapa. Saya ini dulu dulu saya dari UI. Sama dari UI, Politeknik Teknik Mesin. Terus saya mesin, Mbak? ya, Politeknik Mesin. Lalu saya kerja di Astra. Terus saya karena nikah akhirnya punya anak saya special needs. Jadi saya dititipin anak-anak yang special needs, dan itu jadi satu sekolah kehidupan buat saya yang membuat saya merasa kenapa ya saya dikasih anak-anak yang begini, ini hidupnya susah banget pada saat membesarkan anak-anak itu, tapi itu yang juga membentuk saya menjadi satu pribadi yang kuat gitu. Jadi kalau kakak-kakak di luar sana punya masalah, itu berarti kita sedang mau dibentuk menjadi orang hebat gitu. Itu harus yang harus ditanamkan di kepala, karena beda nih persepsi. Kalau kita dikasih masalah terus kita jadi down, jadi lemah, kita taruh di kepala, lalu kita mengeluh setiap hari, kita nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau beban itu kita taruh di bawah, kita pakai untuk naik satu step lebih tinggi lagi, itu yang membuat kita jadi orang sukses gitu. Nah itu yang saya lakukan. Jadi saya nggak mau kalah sama keadaan. Kalau saya dititipin anak special needs, pasti ada maksudnya. Jadi saya mulai belajar tentang anak-anak spesial, lalu saya mulai, singkat cerita anak-anak saya sudah luar biasa lah ya. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang anak-anak. Saya cuma mau cerita bahwa saya berpikir bahwa ketika saya dikasih masalah itu, pasti ada tujuannya gitu. Dan saya duduk diam di kaki Tuhan, saya tanya apa maksudnya. Lalu saya bikinlah, karena saya merasa susah banget waktu itu, saya nggak pengen orang lain susah seperti saya harus bantu mereka supaya mereka bisa bangkit gitu. Saya bikinlah parent support group. Dari situ lalu berkembang terus. Tapi waktu itu kan nggak ada sosial media ya. Sampai kemudian ibu saya kanker, cuci darah 2 hari sekali, cari darah susah. Kita punya uang tapi kita nggak bisa beli darah itu kan. Saya mikir gimana caranya ya. Waktu itu saya mulai menumpahkan semua unek-unek saya lewat sosial media. Dan akhirnya saya menemukan bahwa ternyata sosial media ini dunia tanpa batas. Zaman dulu kan orang masih pakai sosial media untuk pamer ya, pamer apa yang mereka makan, apa yang mereka punya. Kalau dulu saya melihat bahwa sosial media ini bisa menghubungkan orang, jadi everybody's connected on social media. Jadi saya juga berpikir bahwa semua orang pasti pengen berbuat sesuatu. In everybody's heart, everybody wants to be a hero gitu. Karena kita ini kan terlahir dengan hati nurani. Kita makan nggak cuma yang kita kasih makan ke mulut kita, tetapi yang juga kita kasih makan buat hati nurani gitu. Jadi saya mulai berpikir, oke, saya harus bikin sesuatu yang bisa membuat orang-orang bisa merasakan hidupnya berarti seperti saya gitu. Nggak harus dalam bentuk uang. Gimana caranya? Terus akhirnya waktu saya ke rumah sakit, saya lihat ada ibu-ibu yang pendarahan dan akhirnya meninggal. Saya ngerasa di luar sana ada banyak orang yang sebenarnya butuh bantuan tapi nggak tahu cara gimana bantuin. Jadi saya pakai sosial media saya ini untuk ngajakin orang donor darah. Nah rupanya ketika itu tahun berapa ya? 2009, 2010, saya mulai aktif banget tuh, kayak cari darah buat orang-orang pas di apa itu bom Geomariat. Nah itu mulai booming. Lalu Google Chrome Singapura, waktu 2011 tuh saya mulai bikin Blood for Life. 2009 saya bikin Blood for Life. Google Chrome Singapura mulai masuk ke Indonesia dan mereka mencari orang-orang yang mempergunakan sosial media ini sebagai platform yang to do good things gitu. Lalu akhirnya mereka mencari dan menemukan 2 orang. Satu Ridwan Kamil yang sekarang jadi gubernur di Jawa Barat, dan satu Valencia Mikeranda yang jadi kami berdua dinobatkan sebagai
Google Web Hero ketika itu. Lalu dari situ 2011, 2012 kemudian saya diundang ke Amerika ikut IVLP. Saya satu-satunya utusan dari Indonesia. Waktu itu sih sebenarnya udah mulai banyak ya leader-leader dari Indonesia yang diajak ke sana gitu. Tapi untuk sosial tema waktu itu social movement, social media for social good gitu. Yang orang-orang yang memanfaatkan sosial media untuk hal-hal kebaikan, dan saya satu-satunya dari Indonesia. Jadi saya tuh kayak yang, itu benar-benar amazing, karena saya bilang sama Tuhan, saya 10 tahun di rumah, nggak ngapa-ngapain, saya di rumah hanya ngurusin anak saya, berbakti sama anak saya. Terus udah gitu anak saya tuh nggak bisa bicara sampai umur 4 tahun. Begitu dia bisa bicara, tiba-tiba pakai bahasa Inggris. Aduh, saya ini kan dari kampung ya, nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi gimana caranya? Akhirnya kalau anak saya pergi sekolah, saya pergi les bahasa Inggris. Jadi, dan saya tuh semangat banget karena saya bilang, nggak ada yang bisa nolongin anak saya kecuali saya gitu, karena saya yang paling tahu kebutuhan anak saya. Jadi saya belajar sungguh-sungguh, saya belajar benar-benar, I change everything into English. Kemudian saya belajar ngomong, semua barang saya tempelin bahasa Inggris. So satu hari kemudian saya tahun 2012 itu kan, waktu itu saya ngajarin anak, pergi les, pulang segala macam saya tempelin. Anak saya kalau nggak ngerti dia ngamuk-ngamuk, anak autis ya. Jadi saya mikir, saya bilang, Tuhan, aduh ini susah banget, kenapa sih Tuhan? Apa salah saya, apa dosa saya? Kenapa saya dikasih anak yang justru saya nggak bisa ngobrol gitu? Kalau nggak bisa ngobrol, anak autis itu pukul kepala, pukul dada, pokoknya dia tantrum gitu, dan itu membuat saya makin stres. Saya bilang, aduh Tuhan, ini mesti gimana saya? Saya mengeluh pada saat itu. Saya tidak tahu bahwa beberapa tahun kemudian, tahun 2012, saya diundang ke Amerika. Saya keliling ke beberapa negara bagian, dan saya presentasi tentang apa yang saya kerjakan di Indonesia in English. Kalau dulu saya nggak dikasih anak yang special needs, mungkin saya nggak bisa ngobrol di depan orang-orang itu. So when I was in Washington DC and I presentasi about Indonesia, about Blood for Life gitu. Begitu saya bicara, mereka dengerin, and then they ask me, have you been to America before? Katanya, udah pernah ke Amerika belum? I said, no, this is the first time I go to abroad. Jadi ini baru pertama kali saya keluar negeri. Bahkan ke Singapura aja saya belum pernah. Ini pertama kali saya keluar negeri dan langsung ke Amerika. Mereka bilang, wow, your English is very fluently. Pada saat itu saya sadar bahwa sebetulnya Tuhan sudah mempersiapkan saya beberapa tahun sebelumnya melalui anak saya yang tadinya saya komplain gitu. Jadi apa ya? Semua yang kita lakukan, semua yang kita jalanin, itu sebenarnya beban yang Tuhan taruh di dalam hidup kita itu adalah stepping stone yang Tuhan persiapkan untuk kita naik setingkat lebih mulia. Dan waktu itu ya, waktu sebelum bikin gerakan sosial itu, saya takut luar biasa, karena saya mikir gini, aduh siapalah saya, 10 tahun saya tinggal di rumah, bergaulnya sama pembantu doang, tiap hari ngomongin tomat tewe, cabai keriting, dan sebagainya. Nggak mungkin bisa secara logika, nggak mungkin bisa saya bikin apa-apa. Tetapi Tuhan membuat itu menjadi mungkin ketika Tuhan hanya butuh hati kita. Hati yang mau, pertama, hati yang mau percaya sepenuhnya sama di atas. Nggak peduli agamanya apa ya. Saya tidak bicara tentang agama di sini. Saya bicara tentang bagaimana kita mempercayakan hidup kita sama si empunya kehidupan gitu. Jadi saya yang ibu rumah tangga biasa ini, itu benar-benar saya nggak nyangka sekali, sampai akhirnya saya dapat penghargaan dari Singapura, Google Chrome Singapura, saya diundang ke Amerika. Ini bukan prestasi sebetulnya, tetapi ini benar-benar karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan melihat hati, bahwa saya
tidak pernah mengeluh di balik semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Kuncinya sih di situ. Nggak pernah mengeluh, udah deh. Karena bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita keren, kita kuat, kita hebat. Bukan. Tapi karena Tuhan memang punya belas kasihan sama kita gitu. Karena hidup kita berusaha untuk benar-benar dikasih sama dia. Tidak berarti bahwa saya hidupnya benar-benar 100% benar. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan gak usah takut. Kalau kita salah, Tuhan kita tuh Maha Pengampun. Tetapi tidak peduli berapa kali kita jatuh di dalam kesalahan. Yang utama adalah seberapa banyak kita bangkit lagi dan mau jalan lagi. Itu. Betul, Mbak. Setuju banget. Memang selama ini Mbak ya, banyak orang melihat hidupnya itu sebagai musibah pada saat mereka menghadapi kendala-kendala seperti yang Mbak Valen hadapi juga gitu. Mereka akan merasa ini musibah dan mereka biasanya menyerah dan menghindari gitu. Sedangkan seperti Mbak Valen kan, Mbak Valen terima keadaannya dan Mbak Valen berusaha pada saat ternyata anaknya Mbak Valen tiba-tiba bisa bicara dan hanya bisa bahasa Inggris yang Mbak Valen nggak bisa, tapi Mbak Valen kan terus berusaha mengikuti kan, Mbak Valen belajar. Dan ternyata itu semuanya memang dari rencana Tuhan untuk kehidupan yang ternyata akhirnya jadi suatu kehidupan yang luar biasa gitu Mbak. Jadi memang teman-teman yang hadir di malam ini, ingat ini pelajaran yang sangat-sangat penting dari Mbak Valen. Kalau pada saat ini atau sebelumnya teman-teman menghadapi musibah, menghadapi banyak hal-hal yang teman-teman anggap itu, waduh, kayaknya Tuhan nggak adil nih terhadap saya. Kayaknya berat banget kehidupan saya kok dikasih cobaan seperti ini gitu. Tidak, hidup kita masih panjang. Kedepannya itu musibah ini kalau kita hadapi dengan baik, kita sabar, kita terus berjuang, berusaha, punya impian yang mulia ke depannya. Ini malah akan jadi batu kita ya Mbak ya, jadi dasar supaya kita menjadi batu loncatan untuk kita naik. Stone itu batu injakan kita untuk naik lebih mulia gitu. Jadi orang lebih baik kan kita terus ditempa terus kan, ditempa ngadapi hal yang begini sulit, tapi kita sabar, kita terus belajar, kita berusaha naik lagi. Jadi ingat, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan membuat Anda menderita, itu nggak ada ceritanya. Ini malahan bisa jadi berkah walaupun pada saat ini banyak teman-teman mungkin pada saat COVID ini lagi Mbak ya, banyak sekali saya rasa teman-teman yang di posisi yang sangat-sangat kesulitan Mbak. Tapi kalau teman-teman mau memanfaatkan kondisi ini, menganggap sebagai berkah, mau belajar, mau maju, ini malah akan jadi suatu hal yang akan membuat mereka jadi sangat luar biasa. Oh ya, Mbak Valen, dari posisi Mbak Valen sampai diundang itu, Mbak Valen sudah melakukan kegiatan sosial ini, kegiatan seperti Blood for Life, Rumah Harapan Indonesia itu udah berapa lama ya Mbak ya? Saya baru mulai kegiatan sosial itu kan 2009 ya, dan itu masih tertatih-tatih banget, masih sangat tertatih-tatih banget, sendirian, orang nggak kenal saya, siapalah saya gitu kan, tapi saya nggak nyerah gitu, saya nggak pernah mimpi untuk dapat penghargaan dan sebagainya, pokoknya saya nolongin karena saya butuh untuk nolong orang. Jadi sebenarnya saya memberi makan hati nurani kan, jadi bukan saya nolongin orang, sebenarnya orang-orang yang hadir itu yang bikin hati saya tenang, saya merasa hidup saya berharga, saya merasa kalau saya pulang nanti ada artinya gitu, saya ada di dunia ini gitu. Jadi saya nggak nolongin mereka dan saya happy ngejalaninnya, nggak ada beban sama sekali, seneng banget, apalagi kalau orang bilang, aduh Mbak thank you, atau terharu, atau nangis, itu air mata bahagia yang jadi energi spirit lagi buat saya gitu. Nah, buat teman-teman yang sekarang menghadapi COVID misalnya, jangan pernah takut bermimpi. Ini hanya this is just a passing cloud. Jadi hanya gumpalan awan, tapi ini suatu saat akan berlalu gitu. Nah, hanya orang-orang yang siap yang akan sukses nantinya setelah awan ini berlalu. Tapi kalau kita keep complaining, aduh susah banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ya di rumah, saya sekali lagi tidak bermaksud untuk membanggakan diri gitu.
Karena to be honest memang penghasilan pasti semua orang bisa merasakan ekonomi pasti down, penghasilan pasti berkurang. Tetapi yang utama adalah kita mau bangkit gitu. Di rumah nih saya nggak malu-malu tuh, saya masak. Awalnya saya masak, saya share ke teman-teman saya. Ternyata teman-teman saya ngelihat video saya bikin salmon mentai, kok enak sih, mau dong. Jadi saya mulai bikin. Awalnya saya bikin, saya kirim-kirim dulu. Semua tetangga saya kirimin. Teman-teman saya kirimin. Dari yang gagal, rasanya nggak enak, nggak mungkin kita langsung bisa gitu ya. Tapi dari yang gagal 100 kali saya nggak berhenti. Sampai akhirnya udah dapat formula yang enak. Saya mulai, jual nggak ya, jual nggak ya. Saya tanya sama teman saya, mau nggak kalau saya jual? Kamu mau beli nggak? Mau. Akhirnya saya jualan. Saya nggak malu jualan, why not gitu. Terus saya melakukan bukan hal yang haram gitu kan, tidak meribakan uang juga gitu. Jadi saya mulai menawarkan ke teman-teman saya, dan teman-teman saya senang. Teman saya senang, saya happy, anak-anak saya makannya sehat juga, anak-anak teman saya makan sehat juga, dan saya dapat penghasilan dari situ. Dan dari sedikit demi sedikit itu, lama-lama jadi bukit gitu. Lama-lama jadi banyak. Hai Mbak Irma. Halo Mbak. Kayaknya banyak teman Mbak Valen banyak yang hadir malam ini. Terima kasih sudah mau hadir di Ajilah Tanya Mentor ini, mau mendukung kami. Terima kasih. Iya, teman-teman saya banyak, Alvin dan sebagainya tadi. Dada-dada dulu teman-teman semua ya. Jadi berawal dari mimpi yang sederhana, gak usah takut bermimpi. Intinya gini. Mimpi itu kan nggak bayar ya. Mimpi kita nggak pernah dimarahin. Kita mau mimpi apa? Mimpi aja dulu. Karena ketika kita sudah berani bermimpi, itu berarti kesuksesan sudah 50% di tangan kita. Tapi kalau kita nggak mimpi aja nggak berani, ya udah nggak bakalan bisa sukses gitu. Jadi saya dulu waktu bikin gerakan sosial, mimpinya saya pengen punya rumah singgah di seluruh Indonesia. Sombong banget, saya nggak punya uang sama sekali. Saya cerita tentang Rumah Harapan ya. Saya waktu pulang dari Amerika, waktu saya di Amerika tuh, saya kan orang kampung ya. Terus saya dikirim ke Amerika itu pada saat bulan Desember. Bulan Desember tuh bulan lagi banyak snow kan. Ya ampun, orang kampung ini ketemu snow, oh my God tuh rasanya, oh my God, itu saya sampai gemeteran, pegang, saya buka jendela, saya karena undangan dari kedutaan besar, jadi setiap negara bagian yang saya datangin itu dikasih hotel yang kayak junior penthouse gitu. Jadi ada tempat ganti bajunya yang lebih besar dari kamar rumah saya. Tempat ganti baju, ruang tamu, semuanya ada lengkap. Aduh, itu benar-benar saya bilang, aduh Tuhan, what have I done to deserve this? Apa yang udah saya lakukan untuk layak menerima ini? Padahal saya baru bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau kasih hidup saya buat Tuhan. Tetapi saya belum mengerjakan, saya baru berjanji, Tuhan udah kasih duluan gitu. Saya diundang ke Amerika, terus saya lihat salju, saya buka jendela saya, salju pertama di bulan Desember jatuh ke tangan saya sampai gemeteran. Saya bilang, Tuhan, saya janji pokoknya saya pulang, saya mau kasih hidup saya buat Tuhan. Semenjak itu saya pulang, udah saya nggak pikir lagi duniawi, saya udah berhenti dari kerjaan saya percaya hidup saya pasti dipelihara Tuhan, dan benar saya pulang tuh, saya ke rumah sakit, saya lihat orang di rumah sakit tidur di selasar, oh my God. Saya bilang, Tuhan, kalau saya punya kelebihan rezeki, saya pengen banget bikinin rumah singgah buat mereka. Nggak usah gede-gede. Pikiran saya waktu itu saya cuma punya, saya pengen sewain satu kamar, isinya 3 pasien, mereka tidur di situ, saya kasih mereka makan dan sebagainya. Pokoknya mereka nggak usah pikirin biaya, mereka nggak usah pikirin biaya-biaya, yang penting mereka bisa tinggal gitu. Tapi Tuhan taruh visi yang sangat besar di kepala saya, sampai akhirnya sekarang sudah ada 5 rumah singgah di 5 kota di seluruh Indonesia, dan kita sudah melayani lebih dari 1.000 anak gitu. Itu alhamdulillah banget, dan itu semua dimulai dari mimpi, yang berani bermimpi dan start from small gitu. Betul-betul, saya yakin awalnya pasti Mbak Valen nggak ada kebayangan Mbak ya, bisa sampai punya 5 rumah singgah.
yang bisa Enggak, menolong sampai enggak, seribuan anak-anak yang dalam enggak, kondisi sama sekali penyakit enggak. kritis ya Mbak ya. Waduh, Iya, orang saya bikin rumah singgah itu di Rumah Harapan, saya cuma punya uang 1 juta waktu itu. Saya cuma satu punya juta. uang 1 juta, Ush. 1 juta rupiah. Terus saya tanya yang punya rumah, Ibu ini berapa sewanya? 150 juta. Saya langsung mengkeret. Ya ampun, kemarin saya bawa proposal dengan kesombongan saya bahwa saya ini udah pernah diundang ke Amerika kan. Saya bawalah proposal ke perusahaan-perusahaan, tapi nggak ada satupun perusahaan yang mau mendanai mimpi. Karena ini kan baru mimpi. Jadi saya bawa nih proposal, nggak ada yang mau mendanai mimpi. Waktu saya ketemu rumah itu, 1 juta. Dia bilang 150 juta dalam hati saya. It's impossible. Ini nggak mungkin. Duit dari mana? Tapi saya tuh ingat bahwa Tuhan kita nggak kurang kaya. Asal kita niatnya tulus, mau ngelakuin. Sisanya kasih sama Tuhan. Do your best, let God do the rest. Jadi aku bilang sama yang punya rumah, Ibu, saya punya 1 juta. Tapi saya janji saya lunasin. Boleh nggak Bu? Saya sewa buat rumah singgah. Dia pikir-pikir, ya wes, tapi kalau nanti nggak lunas, saya nggak kembaliin ya duitnya. Saya secara manusia mikir-mikir, kalau misalnya saya cuma bisa ngumpulin 30 juta, terus saya bayar, terus saya habis itu nggak sanggup lagi bayarnya. Duit hilang 30 juta, rumah nggak dapat, nggak nolongin anak-anak juga. Aduh, gimana ini? Duit 30 juta saya bisa beli tas, bisa beli sepatu, macam-macam. Tapi kemudian saya mikir, kalau barang-barang duniawi itu nggak akan bikin saya happy. Yang akan bikin saya happy adalah warisan yang bisa saya tinggalkan. Jejak kaki, jejak kebaikan yang bisa saya tinggalkan buat anak-anak saya, buat orang-orang yang ada di belakang saya gitu. Orang-orang yang hidupnya saya sentuh karena kebaikan. Dan saya berharap mereka akan menjadi agent of goodness lagi, yang mengantarkan kebaikan lagi ke tempat lain. Dan itu harus dimulai dari saya gitu. Jadi saya pikir, udahlah nggak apa-apa deh. Saya bilang sama ibunya, Ibu, saya bayar dulu 1 juta, nanti saya cicil gitu. Saya nggak tahu duitnya dari mana. Habis itu saya mulai pakai sosial media saya share ke sosial media. Siapa yang mau bantuin? Yuk kita gandengan tangan yuk. Kita bikin rumah harapan yang memberikan harapan baru buat anak-anak yang hampir kehilangan harapan. And then nggak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba TV One, bukan TV One, Metro TV datang, lalu Trans TV datang, mereka meliput kegiatan kita ngecat bareng di Rumah Harapan. Waktu itu kan saya nyicil si rumah ini sampai 13 kali bayar, baru akhirnya lunas. Udah lunas, saya nggak punya uang buat ngerenovasi dan sebagainya, karena rumah tua gitu. Tapi begitu ada TV datang, akhirnya saya diinterview, itu di-share di sosial media, mulai banyak yang akhirnya membantu. Dan dari awal langkah saya nggak mau ini jadi batu sandungan. Saya tidak mau orang melihat saya memanfaatkan gerakan sosial untuk kepentingan pribadi. Karena banyak banget orang yang seperti itu. Ngumpulin uang, tapi uangnya dipakai buat kepentingan pribadi. Saya nggak mau seperti itu. Karena saya pengen nih langkah saya panjang gitu. Jadi saya bikinlah laporan keuangan. Harus diposting di website. Nggak banyak orang yang mau melakukan itu. Kami posting di website setiap donasi yang masuk, setiap pengeluaran yang kita pakai, dan akhirnya terkumpullah uang. Lalu waktu kita renovasi, tiba-tiba ada developer yang datang bantuin renovasi rumah, bayarnya setengah, boleh nyicil, dan itu luar biasa banget. That's so amazing. Jadi gini, kalau kita auranya positif, kalau kita memancarkan yang positif, yang ketarik masuk ke dalam kehidupan kita adalah yang positif-positif. Dan kalau kita selalu positif, pasti orang-orang yang frekuensinya sama, itu pasti akan ketarik dalam kehidupan kita. Jadi apapun itu, berani melangkah, start from small, dan jangan ditunda, do it now. Kadang gini, kalau udah ditunda, nanti disamber setan. Besok-besok kita udah pasti udah males lagi gitu. Kita udah kehilangan spirit lagi untuk mau nolongin orang atau menjalankan mimpi kita. Jadi
sayang gitu. Kalau mimpi itu udah ada, mulai dari yang paling kecil, mulai dari apa, start from what we have gitu. Jadi start dari apa yang kita punya, langsung jalanin aja. Jatuh bangun, no problem. Saya berkali-kali bikin saya jualan silky milk pudding, mango pudding, itu berkali-kali gagal, kirim lagi ke tetangga. Tetangga saya bilang seneng banget ya jadi tetangga lu gitu. Gagal aja terus katanya. Tapi kebagian yang terakhir, gratis terus ya. Iya, tapi yang terakhir teman-teman saya bilang, aduh, ini silky milk pudding mengingatkan saya akan Hongtang gitu. Hongtang itu kan restoran yang sekarang ini agak susah kita keluarkan dengan adanya puding itu. Jadi dia ngerasa, aduh manisnya pas, lembutnya pas, dan mengingatkan saya sama restoran yang restoran eksklusif. Dan itu tidak akan terjadi kalau saya nggak berani melangkah. Kalau saya masih punya gengsi, malu, wah saya ini kan siapa gitu kan. Jadi nggak mau masak, nggak mau ke dapur, nggak mau jualan, malu, masa saya jualan gitu. No, jangan berpikir kayak gitu. Mulai mimpilah yang besar. Saya mimpi, wah ternyata keren juga ya masak-memasak ini. Saya menikmati hobi baru saya. Orang lain seneng karena bisa makan enak dan nggak bayar mahal pula. Anak-anak saya juga seneng. Kayaknya bisa dibikin bisnis. Jadi semuanya bisa dimulai asal kita mau berani melangkah gitu. Sebenarnya Mbak ya, saya lihat orang-orang yang baik itu Mbak, banyak loh Mbak ya. Terus mereka kan, mereka udah punya niat baik. Tapi kalau ketemu situasi seperti yang Mbak alami, pada saat mau melangkah, seperti yang tadi, itu harga sewa 150 juta, kita punya 1 juta. Orang-orang baik ini biasanya mundur Mbak. Rata-ratanya akan mundur. Tapi seperti Mbak karena punya impian yang betul-betul mulia. Jadi walaupun dengan yang tantangan yang begitu besar, dengan kekurangan dana yang begitu besar, Mbak terus maju. Dan kebaikan-kebaikan seperti itu akan diberikan jalan yang lancar, banyak sekali bantuan-bantuan yang datang. Jadi teman-teman yang hadir malam ini juga satu lagi pelajaran yang luar biasa. Kalau memang sudah punya niat yang baik, punya impian yang luar biasa baik, jalanin aja. Itu jalannya pasti terbuka. Seperti kami juga Mbak, kami di Gerakan Traktir Satu Teman. Awalnya itu hanya kepikiran ngebantuin teman-teman ojol, supir taksi, untuk supaya bisa nraktir mereka beberapa orang itu makan siang. Dengan dananya kemarin itu awal-awal dari kita kan nyumbang sendiri 10.000 per orang gitu Mbak ya. Itu cuma ratusan ribu aja kita punya dana di kas itu. Jadi bisa bertahan hanya berapa hari aja untuk kita traktir teman-teman ojol itu. Tapi karena punya impian besar untuk supaya ini bisa berkembang, terus kita memang gerakan ini betul-betul kita rasa gerakan yang bagus, kita mau virus kebaikan itu menyebar luas. Dari yang hanya punya dana ratusan ribu, akhirnya sekarang kita udah Traktir Satu Teman udah 40.000 porsi lebih loh, Mbak. Berarti udah 400 juta lebih kita. 400 juta lebih sudah yang ditraktirkan, Mbak. Makanya kadang-kadang nggak kepikiran, benar-benar nggak kepikiran. Dari uang yang kita hanya berapa 10.000 per orang, beberapa orang ngumpulin, mau nraktir beberapa teman-teman ojol, bisa berkembang sampai 10 kota, sampai puluhan warung. Waduh, makanya ini luar biasa. Betul-betul suatu hal yang kita bilang, kalau kita punya impian, seperti Mbak bilang, kalau kita punya impian yang besar, jangan takut melangkah, Mbak ya. Jalannya pasti diberikan. Terus saya mau nanya lagi nih Mbak, Mbak Valen, sekarang Rumah Harapan Indonesia itu, saya ada lihat di sosial media Mbak, itu ada beberapa kisah yang saya rasa cukup luar biasa gitu Mbak. Mbak mungkin bisa kasih teman-teman tahu kira-kira apa saja sih yang dilakukan Rumah Harapan Indonesia, terus kejadian-kejadian gimana yang pernah terjadi gitu terhadap yang cukup mungkin suatu tantangan besar lah selama Mbak Valen mengelola Rumah Harapan Indonesia. Ini si Julianto Tunggal ada hadir juga nih Mbak. Iya, halo Bro JT.
Bro JT, Iya, ini terakhir satu teman sangat-sangat terbantu oleh Bro JT ini. Silakan Mbak luar Valen. biasa beliau ya. Iya, iya. Cerita tentang Rumah Harapan benar-benar Rumah Harapan sendiri itu terbentuk dari tahun 2014. Jadi kami start ada satu anak nih yang kami bantu itu gara-gara saya sudah dampingi dia tuh sebelum saya berangkat ke Amerika ya. Dari komunitas saya sebelumnya namanya Three Little Angel. Saya ini mendirikan 5 komunitas sebetulnya. Jadi, tapi setelah saya pulang dari sana, saya merge jadi semuanya tinggal 3 gitu. Oh berarti 6 sama Run for Hope ya. Nah, sekarang Rumah Harapan ada di 5 kota. Ini juga nggak mudah. Setiap cerita, setiap berdirinya RHI itu semua ada ceritanya di balik itu. Karena saya selalu tanya Tuhan, saya nggak mau melangkah asal melangkah aja gitu. Jadi kalau ada anak di situ yang kemudian Tuhan taruh dalam kehidupan saya, yang kemudian benar-benar membuat saya merasa oke, daerah ini butuh satu rumah singgah, baru saya berani buka di situ. Nah, khusus di Jakarta ini ceritanya anak yang kami dampingi ini benar-benar sudah saya tidak bisa menceritakan, pokoknya udah rusak banget, seluruh tubuhnya hancur, di mana-mana sudah membusuk gitu, mati rasa dari pusar ke bawah, dan sering dimakan tikus karena kan dia nggak rasa, mati rasa, jadi badannya habis dimakan tikus. Ibunya bilang, boleh nggak Kak ambil anak ini karena di tempat saya nih kotor dan sebagainya gitu. Waktu saya jemput ke sana, itu 3 meter dari rumahnya kita udah bisa mencium bau yang sangat menyengat gitu. Saya bisa ngebayangin tetangga-tetangganya marah kayak apa gitu ya. Jadi waktu saya ambil, saya angkut, saya bopong di punggung saya, jadi punggung saya ini basah gitu karena nanahnya tuh keluar kan. Terus saya bawa pulang ke rumah. Di Rumah Harapan juga agak susah karena kami waktu bikin Rumah Harapan kan kita nggak pernah ngebayangin ada seperti apa yang akan kita dampingi gitu. Begitu dibawa ke situ, anak-anak pada aduh nggak tahan gitu kan. Jadi kita taruh di atas, dan ada saya dan ada satu kakak pendamping yang kemudian setiap hari membersihkan lukanya, kita keluarin itulah pokoknya ya. Kita bersih-bersihin sampai akhirnya kita bawa ke dokter. Dokter bilang udah nggak ada harapan lagi. Paling 8 bulan lagi dia nggak akan bertahan hidup gitu. Jadi saya pulang, saya bilang sama teman-teman saya, anak ini itu ibarat pesawat yang hampir jatuh. Nah, tugas kita adalah mendaratkan pesawat ini dengan tenang. Bikin dia bahagia. Selama ini dia nggak tahu apa itu bahagia. Yang dia tahu dia selalu luka gitu kan. Jadi kita mulai ngajarin dia dekat dengan Tuhan. Yang Muslim ngajarin dia sholat gitu. Satu ketika dia pergi sholat, masuk ke kamar mandi, dia ngambil air wudhu. Kita lagi duduk di situ di ruang aula gitu, dia ngesot, ngambil air wudhu, terus dia keluar dari kamar mandi, dia pakai pamper sendiri, dia buka bajunya yang basah itu, terus dia pakai sarung yang bersih, dan dia sholat dalam keadaan duduk gitu. Aduh, kita yang lengkap aja belum tentu mau sholat gitu. Belum tentu mau dekat dengan Tuhan. Ini dia nggak bisa jalan, dia cuma bisa ngesot-ngesot, tapi dia akhirnya sholat gitu di depan kita. Dan ada satu anak gitu yang waktu itu teman saya yang ngeliat itu, dia langsung pulang, dia nangis, dia bilang gini, gue nggak pernah sholat ya, tapi begitu gue lihat dia, gue jadi malu gitu. Habis itu dia cerita bahwa semenjak itu dia jadi rajin sholat gitu. Itu yang membuat saya, waduh bahagia banget. On the other hand, anak ini kita tanya dokter, dok makan apa ya dok? Dokter bilang udah kasih makan apa aja lah, biarin dia menikmati dulu. Kita bawalah dia makan ini makan itu, terus bawa ke mall, nonton di bioskop dan sebagainya. Kita tanya, kamu mau ngapain? Saya pengen ketemu Tyson. Tyson siapa ya Tyson? Oh ternyata suaminya Melanie Ricardo. Jadi untungnya saya sering ikut sama TV kan. Jadi saya kenal orang-orang TV. Saya teleponlah
Antv, boleh nggak pertemukan anak gue sama Tyson suaminya Melanie? Iya bener. Ya udah dibikinlah satu dating with Tyson ke Pulau Pramuka apa Pulau Kayangan gitu. Wah itu anak bahagia banget, dia pulang-pulang dia bilang, Kak aku happy banget kalau misalnya nanti suatu saat aku mati pun aku pasti masuk surga gitu. Itu bikin kita, hal kecil yang kita lakukan ternyata begitu besar buat dia gitu, bikin dia bahagia banget. So kita tuh ngerasa oh my god, ini benar-benar bikin kita jadi semangat banget untuk terus melakukan ini gitu ya. Jadi kami mulai ngajakin dia, pokoknya semua yang bikin dia happy lah. 8 bulan kemudian waktu yang ditetapkan gitu. Begitu kita bawa ke dokter sampai kaget ngelihat hasilnya. Dia tanya, kalian apain anak ini? Waduh, soalnya anak itu bengkak. Dari dia datang 15 kilo, kerempeng banget. Ini waktu kita bawa ke dokter udah 31 kilo gitu. Apa kita salah ya? Aduh, kita mikir, aduh nanti apa kita salah gitu. Terus kita tanya sama dokter. Terus dokter bilang, emang kenapa dok, kita tanya. Terus dokter bilang, lihat aja sendiri. Begitu lihat, oh my god, seluruh sel-sel kankernya bersih, sama sekali nggak ada sel-sel kanker. Jadi kita ngerasa oh my god, ini nggak boleh, kita harus melakukan ini, kita harus bawa kebahagiaan seperti ini tuh nggak cuma di Jakarta, kita harus bawa keajaiban-keajaiban seperti ini ke seluruh Indonesia. Jadi mulai saat itu kita menetapkan hati, dulu kan kita bikinnya Rumah Harapan Valencia Care Foundation, jadi RHVCF dulu namanya. Tapi semenjak ada banyak sekali anak-anak yang bisa sembuh, anak yang datang itu udah pendarahan dari hidung, dari telinga, dari mulut, itu udah nggak ada harapan. Jam 2 pagi kita bawa ke rumah sakit, udah wah itu darahnya udah dari mata malah. Kita pikir nggak mungkin, tapi ternyata alhamdulillah puji Tuhan anak ini sekarang udah sembuh, udah pulang, malah udah sekolah. Kalau lihat Facebooknya ganteng banget anaknya, ya ampun, itu bikin kita tuh bahagia banget. Jadi kita berpikir oke, we cannot stop here, kita nggak boleh berhenti di sini, kita harus bawa keajaiban demi keajaiban itu ke kota-kota lain. Jadi di Rumah Harapan sebenarnya bukan kita yang nolongin mereka, kita merasa bahagia banget dan kita melangkah dari satu keajaiban ke keajaiban lain, dan itu dimulai dari mimpi dan keinginan untuk melangkah kecil gitu. Saya mendengar cerita ini Mbak, saya merinding banget, benar-benar. Saya kemarin kurang lebih waktu di Jumatan satu teman saya sudah mendengar sebagian gitu. Tapi hari ini mendengar satu cerita ini lagi, saya benar-benar merinding. Merindingnya bukan karena saya membayangkan jijik terhadap anak tersebut atau terhadap hal-hal yang sangat berat yang harus Mbak Valen lakukan. Saya merinding Mbak. Kepingin banget segera bisa buka juga Rumah Harapan Indonesia di Medan, Mbak. Kepingin banget. Amin. Itu perasaannya, saya bisa membayangkan perasaan Mbak Valen dan teman-teman pada saat anak tersebut akhirnya yang sudah dicap 8 bulan saja akhirnya bisa sembuh. Saya bisa membayangkan, waduh, kebahagiaannya itu wah, luar biasa. Betul-betul amazing banget, Mas. Jadi kepingin banget, bener, kepingin banget. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di IG Live malam ini bisa terketuk juga hatinya melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Mbak Valen. Karena betul-betul seperti yang Mbak Valen bilang, itu bukan kita yang menolong mereka, Mbak ya. Sama sekali bukan kita yang menolong mereka. Betul. Mereka yang menolong kita, betul-betul mereka membuat kita itu, hidup kita jadi luar biasa bahagianya, kita jadi orang yang lebih baik. Waduh, saya membayangkan posisi Mbak Valen pada saat dokter menyatakan sembuh. Itu saya yang tidak mengalami saja, bahagianya itu rasanya enak banget. Apalagi di posisi Mbak Valen, luar biasa Mbak, luar biasa. Salut. Aduh. Jadi pokoknya teman-teman pokoknya jangan pernah takut lah. Artinya kita ini
saya cuma mau pesan gini, cari uang itu penting, cari uang itu harus, karena kita harus hidup kan. Tapi jangan hidup ini hanya untuk cari uang saja gitu, karena kalau kita hanya hidup buat cari uang, kita tidak memenuhi tujuan penciptaan kita. Mau agama apapun, setiap manusia diciptakan tuh pasti ada maksudnya. Jadi we have to find our purpose and make it meaningful. Itu. Jadi cari luar biasa. apa sih, apa tujuan penciptaan kita. Kita diciptain, even jadi tukang sapu, carilah tukang sapu yang luar biasa. Even jadi tukang masak, jadilah tukang masak yang luar biasa. Kasih yang terbaik dari semua yang kita kerjakan. Jadi apa? Jadi supir yang terbaik. Karena kalau kita jadi supir yang terbaik, semua yang terbaik yang kita keluarkan, hidup ini seperti gema. Semua yang terbaik yang kita keluarkan akan kembali ke dalam kehidupan kita yang baik-baik aja gitu. Terus ada orang bilang gini, aku udah berbuat baik Mbak, tapi kok yang datang semua yang jelek-jelek. Periksa hati dulu. Kadang-kadang kita berbuat baik karena butuh pahala. Kita berbuat baik karena mengharapkan orang balikin ke kita berpuluh-puluh kali lipat. Itu yang bikin salah. Jadi ketika kita udah berbuat baik, tangan kanan bikin, tangan kiri nggak usah tahu. Berbuat baik, kecuali kalau kita tujuannya untuk menginspirasi ya, supaya orang lain mau tergerak untuk melakukan hal yang sama. It's okay. Tapi lagi-lagi mindsetnya yang harus dibenerin gitu. Kalau mindsetnya sudah melakukan ini karena saya butuh untuk makanan rohani, udah sisanya kasih sama Tuhan. Tuhan kita nggak kurang kece itu, Tuhan kita tuh keren banget loh. Nggak bakalan mau punya utang gitu. Kita berbuat baik sekali dikembaliin berkali-kali lipat. Tapi balik lagi, ini wadahnya harus bener-bener ya. Wadahnya itu hatinya harus bener-bener tulus, tidak ada niatan untuk ngumpulin pahala atau apapun gitu. Ini betul-betul satu mindset yang harus ditiru oleh semua teman-teman yang hadir di IG Live malam ini, Mbak. Iya. Nah, mungkin saya juga mau kasih tahu sedikit, Mbak, tentang Tanya Mentor ini, Mbak. Ini Tanya Mentor ini didirikan betulnya oleh founder-founder yang luar biasa, Mbak. Salah satunya Pak Anton Teddy. Pak Anton Teddy ini dia founder dari TX Travel. Memang cukup besar, tapi saat ini kan memang bisnis travel lagi hancur banget, Mbak ya. Iya, tapi iya. Seperti Pak Anton Teddy ini, Mbak, dia walaupun bisnis travelnya lagi hancur banget, dia lagi secara finansial itu memang lagi terganggu banget lah. Iya. Tapi dia fokusnya sekarang ini, Mbak, malah dia fokusnya kan, dia mengajak teman-teman yang punya bisnis yang bisa dibagikan ke orang lain, seperti mengajak Mr. James Gui, Mbak Christina Lee, mereka ajak untuk produk-produk mereka itu bisa dibagikan ke teman-teman yang saat ini lagi nggak ada penghasilan, kena PHK, bisnisnya tutup, supaya mereka bisa sama-sama menjual produk-produk dari orang-orang hebat ini dan mereka bisa mendapat penghasilan tambahan. Jadi fokus dari Pak Anton, satu lagi Bro Tommy Wong juga seorang founder dari Tanya Mentornya juga yang luar biasa banget. Mudah-mudahan nanti kita ada jodoh, Mbak Valen, Pak Anton Teddy, Bro Tommy Wong bisa saling kenalan, mungkin kolaborasi. Sama-sama, karena saya melihat ini semua lingkungan yang sangat-sangat positif sekali gitu. Jadi mudah-mudahan memang bisa sama-sama kita saling mendukung, saling menyemangati. Jadi impian-impian kita yang besar itu lebih mudah lagi nantinya bisa tercapai gitu, Mbak ya. Amin. Saya selalu percaya kok bahwa tidak ada yang kebetulan dari setiap pertemuan, dari setiap kejadian yang ada dalam hidup itu. Satu pun tidak ada yang kebetulan. Pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan kita ngobrol saat ini, itu juga bukan kebetulan. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Saya ketemu Bung Joni ke Sinabung waktu itu, kejebak di lahar dingin, itu juga bukan satu kebetulan. Semuanya sudah diatur sama yang di atas. Jadi satu hal yang selalu saya percaya juga, bahwa energi kita, itu frekuensinya yang membuat kita menarik orang-orang yang sama ke dalam
satu ke dalam lingkungan kita, ke dalam surroundingsnya kita. Jadi kalau kita saat ini bisa ngobrol, itu berarti kita punya frekuensi yang sama. Kalau bisa kebetulan ngobrol sama teman-teman di traktir satu teman, itu juga karena semua punya hati yang sama, frekuensinya sama gitu. Gitu. Oh ya Mbak, saya lihat besok ada ini Mbak ya, ada acara Mbak ya, yang jadi yang dance itu ya, yang apa ya, olahraga gitu Mbak. Olahraga. Bisa dijelaskan Mbak? Jadi, nah ya ini sekalian saya mau mengajak teman-teman kalau mau donasi sambil olahraga, itu bisa donasi melalui barcode yang ada di saya share di Rumah Harapan, di Instagram saya, sama Instagramnya Kak Rianari. Rianari ini adalah pengusaha garment yang teman-temannya banyak gitu, dan dia banyak lah usahanya banyak ya, dan dia melihat bahwa dari sekian banyak yayasan Rumah Harapan ini yang paling kredibel, yang paling bisa dipercaya untuk dititipin amanah. Jadi udah 2 tahun ini dia bikin event ulang tahunnya dia untuk Rumah Harapan. Nah, besok kita akan olahraga bersama bareng, dan ini live dari semua Rumah Harapan Indonesia, dari Makassar, Bali, Semarang, Bandung, dan Jakarta. Anak-anak akan ikut olahraganya juga, dan kakak-kakak di luar sana kalau mau olahraga bisa sekaligus donasi 100.000, bisa bareng olahraganya bareng adik-adik dari Rumah Harapan Indonesia gitu. Itu pakai via apa Mbak? Via Zoom ya? Atau pakai enggak, apa? Link YouTube. Jadi nanti kalau kita sudah registrasi donasi 100.000, akan dikasih link YouTube untuk ikutan olahraga bareng sama mereka. Itu ada talk show-nya juga, ada seru-seruan, jadi live chat sama cabang-cabang gitu. Oke, luar biasa. Teman-teman yang hadir di IG Live malam ini, nanti follow Instagram dari Mbak Valen. Ya ampun, kita udah mau hampir ini. Iya, udah mau habis ini. @Valencia Mikeranda ya. Ini tadi mau saya pin, nggak bisa kepin. Jadi nanti di sana teman-teman bisa lihat acara-acara yang dilakukan oleh Mbak Valen. Acara-acara bisa juga follow di Instagram dari Rumah Harapan Indonesia, Blood for Life. Mudah-mudahan teman-teman bisa tergerak juga untuk ikutan di kegiatan-kegiatannya, donasinya. Silakan. Blood for Life itu kan gerakan yang menjembatani orang yang butuh darah dengan orang yang rindu untuk mendonorkan darahnya. Jadi saya sangat berharap, nih waktu itu kita ngobrol di traktir satu teman, saya tanya habis kita ngobrol ini langsung donor darah ya, karena satu kantong darah kita itu bisa menyelamatkan 3 nyawa sekaligus. Jadi kalau kita donor darah dalam setahun 3 kali atau 4 kali, kita sudah menyelamatkan 12 nyawa sekaligus. 12 nyawa ini berarti 12 keluarga. Bayangin 12 keluarga mendoakan kita. Aduh, itu jalannya sudah luar biasa deh. Yes, gitu. Luar biasa. Waduh. 12 nyawa loh, bayangkan teman-teman. Amazing. Jadi, kan? Kalau saat ini masih ada teman-teman yang masih takut disuntik untuk diambil donor darahnya, ingat, 12 nyawa setahun bisa Anda tolong. Itu betul-betul nggak sebanding dengan hanya sakit sedikit. Itu sedikit banget sakitnya. Jadi ingat, teman-teman, donor darah ya, penting banget. Mbak Valen, kayaknya ini waktunya sudah hampir habis. Saya benar-benar sangat-sangat bahagia sekali bisa diberi kesempatan oleh Mbak Valen mau hadir di Instagramnya Tanya Mentor Bang ini. Bang Joni, thank you. Itu doanya. Terima kasih banget. Terima kasih semua teman-teman yang sudah mendukung, sudah datang di IG Live malam ini. Saya yakin semua hal kebaikan yang dilakukan Mbak Valen ini akan terus berkembang, dan kami juga dari teman-teman dari Medan, dari Traktir Satu Teman, dari Tanya Mentor, kita semua mudah-mudahan kita akan terus saling kolaborasi yang kedepannya bisa kita lakukan. Dan kepada teman-teman yang mungkin saat ini masih belum punya impian yang mulia tapi belum berani untuk menjalankannya,
lihat dan contoh dari kisah nyata dari Mbak Valen ini. Iya. Jangan takut melangkah, jangan takut melangkah. Jadi dream Terima kasih high, teman-teman. dream Yes. high, start small, do it now. Mimpinya Ini- setinggi-tinggi langit, terus lakukan sekarang dan jangan ditunda-tunda. Mulai dari Ini- hal yang kecil. Yes, ini Pak Anton Teddy, founder dari Tanya Mentor Oh, baru masuk oh. ini Pak. Jadi kita sapa Pak Anton Teddy. Ini Mbak Anton. Valen. Mbak Valen ini adalah seorang wanita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita ada jodoh lebih jauh lagi untuk saling kenal dan bisa kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Valen, Pak Anton. Saya minder kalau sama orang hebat. Maaf. Mbak Valen Salam jauh kenal, lebih luar Bapak. biasa, Mbak. Salam kenal semua, yang belum kenal salam kenal semua. Semoga tetap semangat di masa-masa pandemi ini, jangan pernah takut melangkah saja, karena kalau niatnya sudah baik, terus diiringi dengan satu ya, harus benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Itu aja. Mau agama apapun, I don't talk about religion, tapi yang paling utama adalah andalkan Tuhan. Udah, itu aja. Modal utama. Luar biasa. Mbak, ini Thank waktunya you. sudah habis. Kita pamit ke teman-teman. Bye, Terima kasih semuanya yang sudah hadir. semua. Terima kasih Mbak Valen. Terima kasih. Terima Bye-bye. kasih Bye-bye. Mas, terima kasih Tanya Mentor.